Atib mat'amak takun mustajabat doa. Perbaiki cara makan kamu, maka kamu akan jadi orang yang dikabulkan doanya. Kemudian contoh lain, waman rojal mahabbata wajaba alaihi sahrul layal. Ada orang mengatakan, ya Allah, aku ingin mendapatkan cintamu. Konsekuensi dari pernyataan dan doanya tersebut, orang itu harus mau bangun malam. Jadi siapa yang bangun malam berdoa kepada Allah, itu artinya dia betul-betul cinta kepada Allah. Tapi barang siapa bangun malam hanya untuk menangisi karena dia baru diputusin, udah nggak dapat siapa-siapa, justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi nggak mesti gara-gara bangun malam lantas dicintai sama Allah. Ada yang bangun malam nonton bola, ada bangun malam nonton El Clasico, ada yang bangun malam stalking Instagram orang lain. Karena memang penelitian mengatakan kita scrolling itu dapat membuat hati itu tenang, tapi pada saat yang sama ada insekuritas yang dapat menghujam ke dalam hati kita. Misalkan kita lagi lapar, scrolling teman lagi posting dia lagi di Hanamasa. Gimana nasib perasaan kita itu ngelihat dia makan daging-daging gitu kan? Daripada kita scroll yang gak jelas, mendingan scroll tasbihnya. Daripada scroll yang gak jelas, mendingan slide Qur'annya. Daripada slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, sudah slide Qur'annya. Malam hari. Sudah seringkali saya ingatkan, kalau mau jadi winner di siang hari, habiskan malam baca Quran. Akhwat yang mau kawin nih, mau zuat tahun ini, malam nanti baca Quran. Semakin banyak kamu baca Quran, ayatnya semakin banyak, semakin besar kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat alam semesta berkonspirasi menjadikan kamu pemenang. Mungkin dia lebih cantik dari kamu, tapi Allah berpihak padamu. Paham? Kalau Allah udah berpihak, lu mau ngapain? Kalau tentara langit dan bumi udah dikerahkan sama lo, mau ngapain lo? Nggak bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaitannya dengan makhluk. Nggak ada yang mustahil. Yang ikhwan juga, bayangin, udah suka banget sama harim. Wajar, cinta itu nggak salah. Cinta tidak pernah salah dan hati itu tidak mungkin berdusta. Tapi yang jadi masalah kalau setiap ada orang masuk ke dalam busway dicintai oleh dirinya, itu masalahnya. Itu masalahnya. Cinta itu nggak pernah salah. Yang salah adalah pada saat kita melampiaskan cinta itu dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum betul-betul cinta sama harim, antum baca Quran malam-malam, antum nangis, itu cinta sejati namanya. Antum cinta sama harim, pengen zuat sama dia, pengen nikah sama dia, malam baca, jangan baca Yasin mulu. Ya, baca Waqiah, Tabarok, baca yang lain, baca Al-Muluk dan lain sebagainya, baca Quran, baca, nangis. Ya Allah, semua rinduku kepada makhlukmu yang indah itu apakah salah? Curhat aja sama Allah. Engkau tahu ya Allah, tapi jangan sambil direkam. Lu kadang kebiasaan ya, latah banget nulis doanya di sini. Ya Allah, tolonglah diriku. Aku sudah lama menjomblo. Ya Allah, kan udah gue bilangin, jadi orang jomblo itu enak. Kajian gak usah izin. Hah? Ya kan? Lah di sini yang babang-babangnya udah pada nikah, dia izin dulu sama bininya. Kalau misalkan bininya nggak ngebolehin, repot juga. Makanya ketika kita jadi jomblo, waktu kita habiskan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus, waman rojal kamala wajaba alaihi tarkul mira' wal jidal. Barang siapa menginginkan kesempurnaan cinta, barang siapa menginginkan kesempurnaan doa, maka hendaknya di dalam kehidupannya menyedikitkan debat kusir. Tolong deh, jangan di netizen, jangan latah komen. Pengen banget kayaknya balesin komen. Kayaknya kalau nggak ikut komen yang komennya 1000, 2000, kayaknya kurang eksis gitu loh. Atau jangan-jangan pengen numpang eksis dengan yang dicontreng biru itu. Jangan, ya. Jadi semakin kita meninggalkan dunia, perdebatan dengan manusia dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kesempurnaan cinta kita. Waman rojal jannata wajaba ari kathratul a'mal. Barang siapa berdoa mengharapkan surga, maka wajib bagi dirinya untuk memperbanyak amal soleh. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga bersama, bukan dengan. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, tapi kata Allah, masuklah ke surga bersama dengan amal soleh yang kamu lakukan semasa kamu di dunia.
Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, dia mengatakan, wah ini kitab saya nih, alhamdulillah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya sudah tahu ketika saya di dunia, saya akan mendapatkan kitab yang bagus ini. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Ketika dia hidup, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang teramat sangat tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Kudu washrabu hani'a bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Silahkan sekarang kamu makan sepuasnya atas amalan yang sudah kamu lakukan semasa kamu hidup di dunia. Amal soleh, bikin amal soleh, baru minta sama Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in mulu, na'budunya kagak. Tolongin gua ya Allah, salat males. Tolongin gua ya Allah, zikir nggak pernah. Tolongin gua ya Allah, berbakti sama orang tua enggak. Tolongin gua ya Allah, bentak orang tua iya. Tolongin gua ya Allah, peduli sama adik, sama kakak, sama saudara enggak. Silaturahim enggak pernah. Ke majelis ilmu enggak pernah. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah mau kabulkan doa kita? Ya Allah, kalau mau doa kita dikabulkan, caranya gampang. Mendoakan orang lain pada saat orang itu tidak mengetahuinya. Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib da'a lahu malak. Allahumma laka bimithlih. Allahumma a'tihi bimithlih. Barang siapa mendoakan saudaranya di dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu bi dhahril ghaib, dia suka nih sama akhwat. Ya Allah, semoga dia mendapatkan jodoh yang terbaik. Tapi tolong jodoh yang terbaik itu saya ya Allah. Kalau seandainya yang terbaik itu bukan saya, maka jadikanlah saya yang terbaik baginya Allah. Maksa banget doanya. Bilang aja, ya Allah berikanlah dia jodoh yang terbaik. Minta, tanpa perlu kita kasih tahu, sebenarnya aku udah sering doain kamu supaya kamu dapat jodoh. Itu nggak sah doanya begitu. Maka sebenarnya kita ini di jalan, ketika kita lagi naik motor, mobil dan lain sebagainya, kita ini punya banyak kesempatan untuk dikabulkan doanya. Bukankah banyak motor-motor ngezolimin kita, mobil-mobil ngezolimin kita? Daripada kita doain yang nggak benar, wah dasar nih, moga-moga. Jangan. Ya Allah, semoga dia panjang umur. Dia kan nggak dengar tuh. Satu, kita dizolimin. Dua, kita mendoakan bizahril ghaib. Double kemungkinan. Ya Allah, semoga dia dapat jodoh yang baik. Terus aja. Ketika lagi naik motor, ya, lagi naik mobil di jalan, cit. Ya Allah, moga-moga yang nyetir jodohnya baik, jodohnya indah, cantik, luar biasa, kaya. Doain gitu. Nanti kembali kepada diri, lah kita doanya moga-moga celaka. Ya balik lagi, makanya jomblo mulu. Lalu nyela mulu. Nyela aja kerjanya orang lagi di jalan. Jangan nyela, doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man rajal maghfirata wajaba alaihi al-mubalaghatu fil ma'dzarah. Barang siapa ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lagi nunggu-nunggu nih mana yang bawa 2 menit lagi, 3 menit lagi mana. Ya. Barang siapa menginginkan ampunan, maka wajib bagi dirinya banyak-banyak menilik kepada kesalahannya. Jadi antum fokus saja minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang-kadang doa kita ngambat, terhalang, yang menghambat adalah apa? Dosa-dosa kita. Mana zalal bala illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Kaidah yang harus antum pegang, musibah tidak akan diturunkan kecuali karena dosa dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Makanya doa yang dikabulkan diawali dengan astaghfirullahalazim. Nabi Adam, seorang nabi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahannya dibersihkan. Padahal sudah bersih. Kita terkadang terlalu suka ngatur Allah sih. Pengennya begini. Pentingan mana? Yuk, jawab kalau berani. Pentingan mana? Jodoh apa nafas? Kalian pernah minta nafas? Kenapa kalian nggak minta? Karena udah pasti dikasih. Kalau nafas aja dikasih dan kalian nggak minta, maka insya Allah jodoh akan dikasih. Quote ya, kalau nafas aja dikasih tapi nggak minta, jodoh bakal dikasih dong. Begitu caranya ya. Taib. Waman roja ma'rifatal asrar wajaba alaihi al-mubalaghatu bil inkisar.
Barang siapa mengharapkan dirinya disingkapkan. Nih, kalau kalian pengen punya firasat yang tajam, firasat tajam. Kadang-kadang tuh kita ngeliat orang tuh udah tahu nih, ini orang baik, dulunya begini, apa. Kadang-kadang tuh ada tuh cahaya ya. Kata Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang yang beriman karena dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita nurturing, bagaimana cara kita memelihara cahaya tersebut adalah banyak-banyak menghina, banyak-banyak menghancurkan keakuan dan egoisme kita. Selama masih ada saya, masih ada aku, masih ada diriku, ini loh saya, sulit bagi kita untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikirimin surat sama Amr bin As, sahabat Nabi gubernur Mesir. Surat bahwasanya Nil itu tidak mengalir. Orang zaman dulu kalau pengen Nil mengalir, menyembelih darah perawan. Menyembelih perawan supaya darahnya mengalir. Ya. Akhirnya sama Sayyidina Umar ditulis surat. Satu surat buat gubernurnya, satu surat buat Sungai Nil. Dilempar ke Sungai Nil suratnya. Apa isi suratnya? In kunta tajri bi amrillahi ta'ala fajri bi amrillah. Kalau kamu memang berlari karena Allah Subhanahu wa taala, maka berlarilah kamu. Mengalirlah kamu. Mengalir enggak? Mengalir. Kenapa? Karena tidak ada keakuan, apalagi sampai posting, gua baru kirim surat ke Nil. Dia ngalir sekarang. Mau lihat egoisme kita gimana? Ya udah, itu kan punya bak mandi, ya. Coba lemparin surat, ngalir nggak airnya situ? Sulit bagi kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin, karena sudah nggak ada aku lagi. Kadang-kadang kita akunya masih ada. Tenggelamlah kalian di dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya tidak ada zat yang lebih mencintai kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngemis-ngemis, jadi bucin, budak cinta. Kemeropos, sobat ambyar. Ya Allah, ambyar. Ya kan? Itu Allah yang nafkahi kamu. Yang nafkahi kamu dari kamu sebelum kamu lahir, Allah yang nafkahi. Yang ngasih kamu cinta, ngasih kamu iman. Ngasih kamu perasaan sayang kepada orang tua, ngasih kamu orang tua, adik, kakak, ngasih kamu perasaan cinta kepada lawan jenis. Bukan sesama jenis ya, bahaya itu. Ya. Jadi penting bagi kita. 15 menit lagi. Ya. Baik ya. Maka penting bagi kita untuk sadar bahwasanya terkadang doa itu memang tidak dikabulkan karena kesalahan kita sendiri. Tapi pertanyaannya begini. Kalau ternyata doa tersebut sudah dipanjatkan sebagaimana mestinya, doanya bagus. Kemudian yang berdoanya juga bagus, yang didoakan bagus, tapi tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih merindukan doa-doamu. Kalau kamu dikasih, diberikan apa yang kamu minta, Allah tahu bahwasanya kamu tidak akan pernah memohon lagi kepadanya. Makanya dikatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah. Karena tujuannya doa itu tidak lain dan tidak bukan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang permintaannya dikabulkan, dikasih uang banyak, justru jauh dari Allah. Ada orang dikasih kemiskinan, luar biasa, tidak pernah bermaksiat, hatinya selalu terikat dengan Allah SWT. Ada yang dikasih pernikahan, tapi tidak bisa menghargai pernikahannya. Ada yang belum dikasih pernikahan, hatinya selalu bersyukur kepada Allah SWT. Yang mana yang jomblo? Yang mana yang jomblo? Yang menikah tidak bersyukur, atau yang belum menikah tapi selalu bersama Allah? Yang mana yang jomblo? Jadi definisi jomblo hakikatnya bukan orang yang belum menikah. Jomblo adalah siapapun orang yang menikah atau belum menikah yang hatinya kosong dari Allah. Jujur deh, emangnya kalau orang sudah nikah lapang hatinya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dikatakan sakinah saja, litaskunu ilaiha, supaya kamu itu berdiam. Emangnya hidup diam atau pakai gerakan? Hidup itu pasti ada gerakan, pasti ada friksi, pasti ada gesekan. Ketenangan itu adalah pernikahan yang dibangun
bersama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang dikabulkan adalah permintaan yang baik yang dibangun di atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man rajal mawahiba wajaba alaihi tarkur raghaib. Barang siapa menginginkan untuk diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dirinya meninggalkan keinginannya sendiri. Dulu ada seorang alim besar namanya Mullah Ramadan Al-Buti. Beliau mengunjungi satu tempat di mana di situ banyak mucikari. Lalu dia datangi kepala mucikarinya. Gembongnya dah. Berapa tarif kamu semalam? Segini. Ini ulama besar di Syam. Saya akan lebihkan asalkan kamu mau mengikuti apa yang saya katakan. Saya nggak mau ditambahin duitnya. Segini cukup? Nggak mau. Sampai uang itu numpuk. Tinggi sekali uang itu numpuk. Ya sudah, saya mau. Apa yang kamu suruh? Saya tidak meminta apapun melainkan kamu berwudu dan sholat 2 rakaat. Mucikari tersebut berwudu. Pintunya dibuka. Mullah Ramadan Al-Buti berserta muridnya ada di ruangan yang lain, tapi pintunya terbuka. Perempuan tersebut sholat. Setelah selesai sholat memanjatkan sebuah doa yang kayaknya sulit dipanjatkan kecuali orang-orang yang betul-betul cinta sama Allah SWT. Ya Rabb, ma'abadtuka tami'an fi jannatika wa ma'abadtuka khaufan min narika walakin abadtuka hubban laka wa syuqan ilaika. Ya Allah, saksikanlah aku seorang yang banyak sekali melakukan maksiat dan dosa. Aku adalah orang yang betul-betul hina di hadapanmu. Saksikanlah pada detik ini aku memohon, aku mengemis kepadamu. Bukan karena aku menginginkan surgamu. Bukan karena aku takut diazab di dalam nerakamu. Akan tetapi aku berdoa kepadamu karena aku cinta kepadamu. Itu seorang mucikari. Kisah ini dinukilkan Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Tapi nggak disebutin, ternyata itu abahnya Profesor Dr. Muhammad Said. Saya tahu kisah Mullah Said Ramadan Al-Buti dari guru saya, Profesor Dr. Muhyiddin Abdul Razak Asyami, guru ilmu hadis dari Syam. Kita bisa simpulkan bahwasanya orang ketika berdoa dirinya haruslah menghinakan dirinya dan tidak boleh memiliki rasa ananiah dan keakuan yang bercokol di dalam tubuhnya. Barang siapa ingin diberikan jalan keluar dari tempat yang tidak dia pernah sangka, maka wajib bagi dirinya untuk menghilangkan permintaan dan keinginannya dan pasrah mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak Bib amalan-amalan yang memudahkan supaya hajat saya dikabulkan? Banyak. Tadi doanya sudah diajarkan. Doa sebelum tidur. Jangan habis itu ngomong lagi, nggak sah itu. Yang kedua, setiap mau keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Siapa saja keluar dari rumahnya membaca itu, maka setan itu akan pergi dari dirinya. Bahkan setan itu akan pergi ke temannya dan mengatakan, bagaimana mungkin aku menggoda seseorang yang sudah pasti dijaga, dicukupi dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak-banyak baca Al-Quran, tilawah Al-Quran di malam hari. Ini setan gepeng taruh dulu. Taruh. Buka Al-Qurannya di malam itu kapan? Ya seperti sekarang, ba'da maghrib itu malam. Jadi kalian benar deh, wallahi, kalau kalian mau jadi winner, kerjaan pengen lancar, duit pengen banyak, pengen dimudahkan urusannya, jodoh dimudahkan, diberikan petunjuk di dalam setiap aktivitasnya, keinginan-keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an di malam hari. Pada prosesnya nanti kalian akan mendapati ternyata ada yang lebih indah dari permintaan kalian. Apa? Yaitu memintanya kalian kepada Allah. Munajat kalian kepada Allah menjadi lebih indah dari permintaan kalian sendiri. Kalian menganggap fulanah misalkan itu harim indah, tapi dalam prosesnya kalian ngemis sama Allah, ternyata kalian mendapatkan ternyata cinta sama Allah itu lebih indah daripada cinta sama dia. Cinta sama dia belum tentu dibalas, cinta sama Allah pasti dibalas. Apa yang lebih indah dari itu? Nggak ada. Coba sebut nama mantan. Mantan. Lu tambah galau yang ada. Tapi coba sebut Allah. Tenang batin, tenang aja. Kalau mati dalam keadaan jomblo bukan terhina.
Mati dalam keadaan jomblo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala justru lebih mulia dari orang yang mati di dalam pernikahan akan tetapi dirinya tidak pernah ridho dengan keputusan Allah. Saya baru dapat WA. Ada nih jamaah yang cerita bahwasanya dia punya saudara kandung yang baru menikah tapi pasangannya tidak mau disentuh selama 1 bulan. Sudah 1 bulan nikah, tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Lu mau ngalamin yang begitu? Bisa jadi, kalau misalkan Allah kabulin kamu nikah begitu, nikah sama orang begitu mau. Jadi tidak menikahnya kita sekarang itu alhamdulillah. Tapi jangan lama-lama ya Allah gitu. Ya, dah gitu aja. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Gimana nih MC-nya? Ya, Bang Ganteng sini dulu. Senyumnya indah bener. Baik, teman-teman, jika ingin bertanya dipersilakan. Yang Ikhwan, angkat tangannya. Yang akhwat mungkin ada yang ingin, oh ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau nanya, ini sih teman saya ya yang baru Iya, Ella. Kita kan udah tahu ya kalau orang nanya teman saya. Iya, nggak apa-apa. Ya, terusin aja. Kita udah tahu, sini mah udah tahu, udah paham. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Kan lupa. Jadi teman saya ini baru hijrah. Terus seperti yang kita tahu kalau hijrah itu biasanya kalau awal-awal itu banyak cobaan ya. Termaksud itu teman saya ini di awal hijrahnya ini kayak banyak yang ngejauhin. Terus mungkin karena dunia dia sebelumnya itu kalau dia cerita ke saya itu dia kayak nggak tahu masjid atau nggak pernah ke masjid. Dunia lain lah itu. Terus yang jadi pertanyaan itu apa sih? Ayo cepat, keluarkan saja. Iya. Bagaimana sikap saya Ya. gitu ke teman saya buat memperkuat dia berhijrah? Ya. Soalnya dia kan karena masih ragu katanya sama hijrahnya karena dijauhin sama teman-temannya yang biasanya itu. Iya. Makasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Kita harus kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dimusuhin, dibakar. Teman kamu kan nggak mau dibakar kan? Itu Nabi Ibrahim dibakar. Orang belum dibakar aja ngeluh. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. I'm going to my God. Saya akan pergi kepada Tuhanku. Saya akan menuju Tuhanku. Saya akan menuju Robku. Mau dibakar, dibakar. Udah dibakar belum? Santai aja lah, slow aja, ya, woles aja. Orang begitu baikin. Gimana? Ya, rumusnya sederhana. Nggak ada orang dikasih makanan nolak. Misalkan udah pakai jilbab apa, datang aja gitu. Misalkan bawa rice bowl, kan sekarang lagi viral tuh yang bol gitu ya. Ya udahlah, bawa ke sana. Ini nih ada rezeki. Dulu saya begitu. Pernah lah zaman muda, ya, sama teman agak nyimpang dikit. Saya datang ke rumahnya, bawa nasi biryani segede gini. Pura-puranya numpang sholat duhur. Kalau saya nggak take step forward kayak begitu, selamanya nggak bakal terjadi persahabatan. Assalamualaikum. Jam 3 malam, orang yang pernah musuhin saya habis-habisan nelpon di Mesir. Musuhin saya habis-habisan nelpon. Mau curhat guys, jam 3 malam saya jalan kaki. Bisa dibunuh itu, bener. Mesir itu rawan. Apalagi daerahnya itu daerah yang banyak pasirnya gitu kan.
saya datengin. Demi apa? Persahabatan bagai kepompongan. Jadi sejauh mana kamu mau berkorban untuk sahabat kamu? Jadi kalau kamu cuma pinter nasihatin dia tapi kamu nggak mau berkorban buat dia, ya bagaimana mungkin dia